Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Udin dalam channel Kim UD. Asiknya belajar kimia. Materi hari ini adalah pergeseran kesetimbangan dan faktor yang mempengaruhinya. Yuk kita mulai materi hari ini. Untuk membahas tentang pergeseran kesetimbangan, yang wajib dikuasai dulu adalah kita harus tahu namanya azas. Ini azasnya namanya azas Le Chatelier. Oke, gimana bunyi azasnya untuk pergeseran? Dia mengatakan bahwa apabila dalam suatu kesetimbangan, jadi kalau ada suatu kesetimbangan dilakukan tindakan aksi tindakan atau dalam kurung aksi maksudnya ya, maka sistem kesetimbangan tersebut akan mengadakan reaksi. Jadi kalau ada aksi, dia akan mengadakan reaksi. Sehingga pengaruh reaksi tersebut dapat diperkecil. Jadi pengaruh reaksi tersebut itu dapat diperkecil. Jadi apabila dalam suatu kesetimbangan dilakukan tindakan atau namanya aksi, maka sistem kesetimbangan tersebut akan mengadakan reaksi sehingga pengaruh reaksi tersebut dapat diperkecil. Itulah menurut azas Le Chatelier. Nah, dari sini maka bisa kita simpulkan sistem dalam suatu kesetimbangan akan berusaha untuk mempertahankan kesetimbangannya. Jadi akan berusaha untuk mempertahankan kesetimbangannya. Suatu sistem itu gitu. Jika terjadi aksi, ya tadi sudah saya bilang, jika terjadi aksi, maka sistem akan mengalami pergeseran. Pergeseran apa? Jelasnya adalah pergeseran agar kesetimbangan tercapai kembali. Jadi prinsipnya gitu. Kalau ada suatu aksi, di sini aksi, maka sistem akan mengalami pergeseran supaya apa? Supaya kesetimbangan tercapai kembali. Dari sini maka kita bisa menyimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhinya apa saja. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran. Ini harus paham ya. Mempengaruhi, sering keluar soalnya di soal-soal UN atau UTBK ya. Pergeseran kesetimbangan. Oke, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi
pergeseran kesetimbangan ini. Yang pertama, saya kenalkan ke teman-teman semua. Yang pertama itu adalah perubahan konsentrasi. Jadi yang pertama ini adalah perubahan konsentrasi. Apa perubahan konsentrasi? Yaitu pada kesetimbangan hidrogen, ya, masih ingat ya, kesetimbangan itu ada kesetimbangan homogen, ada kesetimbangan heterogen. Kalau heterogen dari kata hetero, berarti dia itu berbeda wujudnya. Pada kesetimbangan hidrogen, maka perubahan konsentrasi ini hanya berlaku pada wujud perubahan konsentrasi itu hanya berlaku untuk zat yang berwujud larutan. Jadi hanya sama gas ya, hanya berlaku untuk zat dalam wujud aki dan gas. Jadi yang berlaku hanya dalam wujud aki sama gas. Seandainya nanti ada solid atau liquid ya, maka dia tidak berpengaruh. Jadi solid sama liquid tidak berpengaruh. Contoh, misalkan saya punya A solid ditambah B gas membentuk kesetimbangan AB gas. Maka berapapun A yang akan ditambah maupun A yang dikurangi, maka dia tidak akan menggeser kesetimbangan karena A adalah wujudnya solid. Jadi solid sama liquid dia tidak berpengaruh. Yang berpengaruh hanya apa? Aki sama gas. Oke. Jadi tidak akan berpengaruh. Tapi kalau yang kita tambahi B atau yang kita tambahi AB, maka dia akan mempengaruhi pergeseran kesetimbangan karena wujudnya adalah apa? Gas. Dari sini maka saya kasih trik asiknya. Trik asik. Nah, trik asiknya gini. Jika konsentrasi nanti ditambah, jika konsentrasinya ditambah, maka dia akan bergeser dari arahnya. Nah, maka dia akan bergeser dari arahnya. Jikalau kanan saya tambah, maka dia akan bergeser ke kiri. Kalau kiri saya tambah, maka akan bergeser ke kanan. Itu kalau ditambah. Kalau reaksi itu dikurangi, maka dia bergeser ke dirinya sendiri. Berarti nanti bergeser ke arahnya. Konsentrasi ya, ke arahnya. Nah, ini harus paham ya. Jadi kalau saya tambah bergeser ke arah yang lain, artinya bukan ke arahnya, tapi kalau saya kurangi, maka bergeser ke arahnya sendiri. Contoh, misalkan B ini saya tambah, berarti posisi B adalah sebelah kiri, maka dia akan bergeser ke sebelah kanan. Kalau AB saya tambah, maka AB posisinya di kanan, maka bergeser ke kiri. Kalau AB saya kurangi, maka bergeser ke arahnya. Karena AB di kanan, maka bergeser ke kanan. Jadi kesimpulannya, kalau saya tambah konsentrasinya bergeser dari arahnya, kalau saya kurangi bergeser ke dia sendiri. Oke, contoh, saya kasih contoh langsung ya. Nah, contoh. Saya punya N2 ditambah H2 menjadi kesetimbangan NH3. Ini N-nya 2 berarti saya kalikan 2, ini jadi kalikan 3, jadi 6. Wujudnya yang kita pakai adalah gas semua. Inilah disebut dengan kesetimbangan homogen. Jadi gas masuk sini berarti ikut ya. Nah, kesimpulannya, jikalau N2 ini saya tambah, N2 ini saya tambah, posisinya di mana N2? Ternyata di sebelah kiri. Nah, karena ini saya tambah, maka bergeser dari arahnya, maka dia akan bergeser ke kanan. Maka bergeser ke kanan. Kenapa bergeser ke kanan? Karena posisinya N2 adalah di sebelah kiri. Sekarang soal saya ganti. NH3 saya kurangi. NH3 saya kurangi. Kita cek NH3 posisinya di mana? Ternyata posisinya di kanan.
Karena dia saya kurangi, maka bergeser ke arahnya. Berarti dia bergeser ke dia sendiri. Artinya dia bergeser ke kanan karena posisi NH3 sebelah kanan. Maka dia bergeser ke kanan. Paham ya? Jadi kesimpulannya, saya ulangi lagi, kalau ini saya tambah, bergeser ke kiri. Kalau ini saya tambah, bergeser ke kanan. Kalau yang NH3 saya kurangi, maka bergeser ke dia sendiri, berarti ke kanan. Inilah konsepnya perubahan konsentrasi. Lanjut sekarang kita ke perubahan suhu. Apa yang terjadi pada perubahan suhu? Ya, kita tulis di sini. Nomor 2. Yaitu perubahan suhu. Jika suhu dinaikkan, maka cenderung sistem itu menyerap kalor. Sistem akan menyerap kalor. Sistem menyerap kalor. Kalau sistem menyerap kalor, maka dia akan bergeser ke endoterm. Maka dia akan bergeser ke arah endoterm. Kenapa? Karena menyerap. Sebaliknya, jika suhu ternyata diturunkan, logikanya, maka dia akan melepas kalor. Sistem akan melepas kalor. Kalau sistem melepas kalor, maka kesetimbangan akan bergeser ke eksoterm. Maka akan bergeser ke eksoterm. Kenapa bergeser ke eksoterm? Karena eksoterm itu cirinya adalah melepas kalor. Kalau endoterm ciri-cirinya adalah menyerap kalor. Oke, supaya paham, ini saya buatkan trik asiknya. Nah, trik asiknya gini. Suhu kalau naik, maka dia akan bergeser ke positif. Jadi kalau orang sakit suhunya panas gitu, maka dia positif sakit ya, demam gitu ya. Tapi kalau pas suhunya sudah turun, maka dia kecenderungan sudah negatif, artinya sudah mau sembuh. Jadi ingat-ingat, kalau suhu naik maka dia ke positif, artinya ke endo. Kalau suhu turun maka dia ke ekso. Ingat, orang sakit suhunya tambah panas gitu, maka dia positif sakit. Tapi kalau sudah turun berangsur-angsur, maka dia sudah negatif, artinya sudah sembuh. Inilah trik asiknya, diingat-ingat. Suhu naik ke endo, suhu turun ke ekso. Oke. Saya kasih contohnya supaya paham ya. N2 lagi ya, ditambah 3H2 membentuk kesetimbangan yaitu 2NH3. Wujudnya adalah gas semua. Ini gas, ini gas, ini gas. Oke. Delta H-nya adalah, saya tulis di sini delta H-nya adalah min 92. Min 92 kilojoule ya. Oke. Kalau kita cermati, berarti ini min itu adalah ekso. Berarti kesimpulannya, logikanya, ke kanan adalah ekso, ke kiri adalah endo. Gitu caranya. Jadi nanti kalau ada soal, ternyata delta-nya ini positif, berarti artinya apa? Ke kanan adalah endo, ke kiri adalah ekso. Soal yang saya kasihkan ini ternyata adalah negatif. Berarti ke kanan itu ekso, ke kiri endo. Jadi kalau ada soal, suhu dinaikkan berarti kemana? Ke endo, maka dia bergeser ke kanan. Nah, pada reaksi ini suhu dinaikkan ke endo,
suhu dinaikkan ke endo sebelah mana? Sebelah kiri, maka dia bergeser ke kiri. Tapi kalau suhu diturunkan, dia kemana? Ke exo, berarti dia akan bergeser ke kanan. Jadi pada soal ini misalkan saya buatkan soal ini ya, jika suhu dinaikkan, gitu ya, maka reaksi bergeser kemana? Reaksi bergeser kemana? Misalkan soalnya seperti itu. Nah, kita cek. Tadi masih ingat suhu dinaikkan kemana? Suhu dinaikkan ke endo. Ini reaksinya apa? Exo. Berarti ke endo. Ke sebelah mana? Ke sebelah kiri. Berarti dia bergeser ke kiri. Oke, bergeser kiri. Sudah. Itulah suhu. Sekarang yang nomor 3. Itu adalah perubahan volume dan tekanan. Perubahan volume dan tekanan. Volume dilambangkan dengan V, tekanan dilambangkan dengan P. Berarti ada P dan ada V, volume ya. Oke. Ternyata volume dan tekanan itu berbanding terbalik. Ya, misalkan kita mau nyuci sepeda motor, di situ ada selang, maka supaya tekanannya besar, maka volumenya harus diperkecil. Artinya tekanan diperbesar, volume diperkecil. Menurut hukum Boyle juga sama, pada suhu tetap hasil kali tekanan dan volume selalu konstan. P kali V sama dengan C. Jadi P dan V itu berbanding terbalik. Maka kalau kita buatkan trik asiknya di sini. Gini, tekanan diperbesar, otomatis volume akan diperkecil, maka dia akan menuju koefisien yang kecil. Kalau saya tulis berarti ini tekanan diperbesar, saya tulis SAR, volume diperkecil berarti CIL, koefisien diperkecil berarti CIL. Orang besar mencicil. Kalau tekanan dia perkecil, berarti volume diperbesar. Maka jangan salahkan menuju koefisien yang paling besar. Kalau saya buatkan trik asiknya berarti ini CIL, ini SAR, ini SAR. Berarti anak kecil kesasar, orang besar mencicil. Nah, kayak ini trik asiknya supaya nanti paham ya. Jangan lupa. Orang besar mencicil, anak kecil kesasar ya. Tapi di sini ingat ya, saya tulis ingat, ini harus paham juga. Ingat, fasa padat solid yang dilambangkan dengan S dan cair yang dilambangkan dengan L tidak berpengaruh. Ingat ya, tidak berpengaruh oleh perubahan volume dan tekanan. Perubahan volume dan tekanan. Jadi nggak ngefek. Yang ngefek adalah itu dalam wujud apa? Yaitu aki sama gas. Oke, contoh misalkan ya, saya punya P gitu ya. Wujudnya adalah aki ditambah Q, wujudnya adalah L liquid, menghasilkan kesetimbangan yaitu R wujudnya aki dan S wujudnya aki. Oke. Berarti kesimpulannya apa? Di sebelah kiri ini tidak dihitung. Kenapa? Karena wujudnya adalah liquid. Maka yang dihitung hanya koefisien di sini. Berarti koefisiennya hanya berapa? Koefisiennya hanya 1. Sebelah kanan wujudnya apa? Ternyata aki semua. Berarti kita hitung 1 tambah 1 berapa? Berarti koefisiennya 2. Nah, berarti kesimpulannya ini koefisiennya 1, ini koefisiennya 2. Ini lebih kecil, ini lebih besar. Jadi kalau ada soal tekanan diperbesar menuju kemanakah? Tekanan diperbesar menuju koefisien kecil. Sebelah kiri, maka dia akan bergeser ke kiri.
Kalau tekanan diperkecil, menuju kemanakah pada reaksi ini? Tekanan diperkecil menuju koefisien besar. Yang besar sebelah kanan, maka dia akan bergeser ke kanan. Nah, pertanyaan berikutnya, kapan tekanan dan volume tidak berpengaruh? Nah, oke, saya buatkan trik asiknya di sini. Trik asiknya. Oke. Tekanan dan volume tidak berpengaruh jika koefisien kiri itu sama dengan kanan. Jadi kalau jumlah koefisien kiri sama dengan kanan, apapun yang terjadi, tekanan diperbesar atau volume diperbesar atau volume diperkecil, tekanan diperkecil, dia tidak akan berpengaruh. Jadi istilah orang nggak ngefek ya. Contoh misalkan gini, H2 gas ditambah I2 gas, oke, sama-sama gas, membentuk kesetimbangan menjadi 2HI gas. Oke, kita cek di sini koefisiennya berapa? 1 tambah 1 berapa? 2. Di sini berapa? 2. Sama, kiri 2, kanan 2. Maka berapapun tekanan, berapapun volume, dia tidak akan mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Oke, sekarang supaya paham saya buatkan soal latihan. Saya taruh sini ya. Soal latihan. Nanti silakan ditulis di komentar ya jawabannya apa ya. Soal latihan supaya saya tahu tingkat pemahaman dari teman-teman semua. Soal latihannya gini. Pembuatan NH3 amonia menurut proses Haber sesuai dengan pernyataan seperti ini reaksinya. N2 gas ditambah 3H2 gas berubah menjadi kesetimbangan NH3 gas. Sini adalah 2. Oke. Pertanyaannya, supaya bergeser ke arah NH3, artinya supaya bergeser ke kanan, artinya ke NH3 semakin banyak, apa yang dilakukan? Yang A, suhu dinaikkan. Oke, di sini saya kasih delta H-nya ya. Delta H-nya di sini adalah ternyata adalah min 188 ya. Min 188 kilojoule. Oke, min 188. Apakah benar suhu dinaikkan? Oke, yang B. Silakan nanti dicoba ya. Yang B adalah volume diperbesar. Oke, volume diperbesar. Atau yang C saya taruh sini adalah tekanan diperbesar. Oke, silakan dicoba. Saya kasih hanya 3 pilihan aja. Jadi kalau ada soal N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3 dengan delta H-nya adalah min 188, supaya bergeser ke kanan, apa yang harus dilakukan? Apakah suhu dinaikkan? Apakah volume diperbesar? Apakah tekanan diperbesar? Silakan nanti dijawab di kolom komentar. Semoga paham semua. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat bagi kalian, silakan di-share ke teman kalian supaya manfaatnya semakin banyak. Jangan lupa like dan subscribe ya, dan juga komentarnya supaya membuat video berikutnya lebih menarik dan lebih bagus lagi. Kalau menginginkan materi ini bisa dilihat di IG Kim UD atau Soliu ya. Silakan di-follow ya. Oke, sukses selalu. Jangan lupa belajar dan belajar terus. Salam sukses dari Kim UD, asiknya belajar kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.